Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana hukumnya jika qadarullah belum ada rezeki untuk mengakikahi anak di 3 minggu setelah kelahirannya? Apakah wajib diakikahi di lain waktu bila ada rezeki? Pendapat sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya akikah itu berkaitan dengan waktu kelahiran. Jadi kalau sebulan, 2 bulan ternyata kita belum ada rezeki, maka kewajiban itu sudah gugur. Karena tidak mampu mau diapain. Tetapi kalau antum ingin mengakikahkan di kemudian hari enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Ya meskipun sudah 2 tahun, 3 tahun enggak ada masalah. Dan itu pendapat yang lebih kuat ya, pendapat yang lebih kuat ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan misalnya kita punya anak laki-laki. Ternyata kita hanya mampu mengakikahkan 1 ekor kambing. Enggak apa-apa 1 kambing dulu. Nanti kambing kedua belakangan enggak ada masalah. Ya. Kalau tidak mampu ya nanti kapan-kapan diberi kemudahan oleh Allah silakan akikah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang bertanya? Oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, untuk wanita adakah semuanya untuk itikaf? Yang kedua, ada 3 pertanyaan Ustaz. Wis. Biar Ustaz. Yang kedua, kalau tidak salah dulu Ustaz atau Ustaz Roy menyampaikan atau menjelaskan masalah tembok. Masalah apa? Masalah tembok daripada makam Rasulullah SAW. Masalah saya kurang paham, kurang dengar. Masalah apa? Masalah tembok atau dinding daripada makam Rasulullah SAW. Iya. Lalu yang ketiga, ini ada sebuah hadis. Maaf kalau saya salah membacanya. Ada orang Madinah malaikatun la yaqulu hatta wala dajjal. Lalu yang kedua, ini Madinah memiliki penduduknya dengan sabda Rasulullah SAW. Ala inna Madinah al-Tibri tufidul khabisa la takun sa'atun hatta tanfiyar Madinatu siraraha kama yanfir Khabathul hadis. Mohon penjelasan Ustaz, karena banyak sekali isian-isian pembekalan jamaah haji untuk sampaikan jangan sekali-sekali mendengarkan saya di Madinah. Tolong jelaskan Ustaz. Wassalamualaikum. Yang pertama tadi apa? Tentang apa? Etikaf wanita. Wanita apakah dianjurkan etikaf? Yang jelas Nabi SAW waktu masih hidup, Nabi SAW etikaf dan sebagian istri-istri Nabi juga etikaf. Di antaranya Aisyah, Hafsah dan Zainab kalau tidak salah. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW melihat banyak kemah-kemah dipasang di masjid. Nabi bertanya, ini kemah siapa? Karena Nabi SAW di antara kesempurnaan beliau etikaf, beliau buat semacam kemah-kemahan. Sehingga beliau masuk fokus, tidak kontak sama orang-orang. Masuk dan demikian juga istri-istri Nabi juga buat kemah-kemah. Maka Nabi bertanya, ini kemah siapa? Maka dikatakan ini kemah Aisyah, kemah Zainab, kemahnya Hafsah. Ya. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi, mereka juga etikaf bersama Nabi SAW. Dan juga dalam hadis yang lain setelah Nabi meninggal dunia, istri Nabi etikaf juga di Masjid Nabawi. Ini dalil bahwasanya wanita juga disyariatkan untuk etikaf. Tetapi ya, sebagaimana kaidah yang ada bahwasanya la tamna'u ima Allahi masajid Allah buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang wanita-wanita untuk pergi ke masjid namun di rumah lebih baik bagi mereka. Dan makanya khilaf sebenarnya mengatakan wanita meskipun boleh etikaf disyariatkan tapi lebih afdal dia di rumah. Kalau dia bisa di rumah, bisa beribadah di rumah dengan lebih khusyuk, lebih bagus dia di rumah. Tetapi kita tidak boleh melarang wanita yang ini etikaf dengan syarat. Pertama, dia harus minta izin kepada suaminya. Yang kedua, benar-benar harus terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Ya, jangan sampai tatkala etikaf kemudian dia keluar kelihatan wajahnya oleh para lelaki, kelihatan sehingga terjadi kontak antara laki-laki dan wanita. Ini mengganggu ya, mengganggu konsentrasi para laki maupun konsentrasi para wanita. Kalau etikafnya wanita misalnya di lantai 2 tertutup, maka ini mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi kalau satu lantai kemudian saling melihat, maka ini sebaiknya dijauhi. Yang ketiga, dia tidak
meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai istri. Contoh, dia i'tikaf ternyata anaknya harus ada yang diurus, kemudian mungkin ada kegiatan di rumah yang harus dia kerjakan, tidak dia kerjakan, maka jangan dia melaksanakan sunnah dengan meninggalkan kewajiban. 3 syarat ini kalau dipenuhi, maka tidak mengapa seorang wanita i'tikaf. Contoh, suami istri sudah tua, sudah umur 60-an, 50-an, anak-anak sudah pada tinggal sendiri, i'tikaf enggak ada masalah. Istri i'tikaf, suami apa? I'tikaf. Ya. Tapi masalahnya kalau di rumah ternyata anak-anak yang harus ada diurus, harus ada dibimbing, ini yang agak repot. Yang kedua tentang apa? Tentang tembok kuburan Nabi. Jadi Nabi SAW ini panjang tentunya ya. Tapi intinya Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan kuburan Nabi pendek ya. Ya cuma sejengkal tingginya ya. Dan di rumah Aisyah karena Nabi dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Kemudian yang dipugar adalah rumah Aisyah. Yang dipugar rumah Aisyah. Rumah Aisyah dari awal memang sudah tinggi. Jadi yang dipugar bukan kuburan Nabi, tapi rumah siapa? Aisyah. Kemudian sampai sekarang dipugar menjadi bagus. Kemudian ditutup dengan tiga tembok, ya. 3 tembok. Tembok pertama, tembok kedua, tembok ketiga dalam bentuk seperti segitiga. Kata dulu para ulama bikin tembok segitiga tersebut supaya orang risih untuk sholat di belakang kuburan Nabi SAW. Sengaja mereka bikin tembok segitiga. Jadi sekarang kuburan tertutup dan tidak ada yang bisa melihat kuburan Nabi SAW. Kalau orang melihat hanya lihat dari luarnya, karena dindingnya tutup nutupi kuburan Nabi SAW. Tidak ada kemudian lihat kuburan Nabi, enggak bisa kelihatan karena sudah tertutup. Ya. Ini berkat doa Nabi SAW. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan fa ajaba du'ahu rabbul alamin fa ahata qabrahu ya bi thalathati jidrani atau kama qala. Kata Ibnu Qayyim, maka Allah pun mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah meliputi kuburan Nabi dengan 3 dinding sehingga orang tidak bisa macam-macam di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga mengenai kota Madinah ya. Kota Madinah kota iman, ma'rizul iman ya. Tempatnya iman, Dajjal tidak akan masuk di kota Mekah dan kota Madinah. Insyaallah Allah akan menjaga kota Madinah ya. Spesial kota Madinah, kota Mekah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa semoga Allah tetap menjaga kota Mekah dan kota Madinah. Adapun jemaah haji yang kemudian diwasiati di Indonesia, jangan dengar ini, jangan dengar anu ya. Saya rasa tidak tepat. Ya, sekarang bisa dilihat, bisa didengar ya. Kajian-kajian para ulama di Masjid Nabawi pun sekarang sering ada live-nya. Bisa didengar apa yang mereka sampaikan. Apakah yang mereka sampaikan kebatilan atau tidak? Bisa dinilai ya. Dan susah kita bayangkan bahwasanya kemudian Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Haram kemudian diurus oleh orang-orang yang sesat misalnya. Agak repot kita mengatakan demikian ya. Allah alam bisawab ya, intinya seorang hendaknya bersifat adil, jangan termakan dengan isu. Apa saja cara untuk memuaskan suami saat istri sedang nifas atau haid? Ya, caranya banyak ya, banyak jalan menuju Bali ya. Ya tanya suaminya lah, pingin apa? Yang penting semuanya halal. Isna'u kulla syai' ila nikah. Lakukan segala sesuatu yang tidak boleh hanya berjima di kemaluan dengan kemaluan. Selain itu maka boleh, apapun yang dilakukan boleh. Ya masing-masing suaminya punya kesenangan sendiri-sendiri, istrinya tanya. Dan di antara keterbukaan suami istri bertanya, kamu senangnya apa? Tanya. Seorang istri yang cerdas, dia berusaha mengenali kesenangan suaminya. Seorang suami yang cerdas berusaha mengenali kesenangan istrinya. Apa yang disukai istrinya, apa yang dibenci sama istrinya. Istri juga berusaha mengenal apa yang disukai suaminya, apa yang dibenci oleh suaminya. Contoh, seorang istri tidak suka kalau suaminya pakai baju kotak-kotak. Ya enggak usah beli baju kotak-kotak. Beli baju yang garis-garis lurus aja ya. Enggak usah debat sama istri. Sayang apa? Kenapa emang baju kotak-kotak? Kenapa? Enggak usah debat. Ente ngapain debat masalah itu? Istri ente enggak suka, ente mampu ya sudah kerjain. Sudah, enggak usah ribut. Seorang istri misalnya suaminya suka makan sebelum sholat duhur. Ya udah siapkan makan sebelum sholat duhur. Enggak usah tanya, mas kamu tuh macam-macam. Udah ikut, suaminya suka begitu, selama itu memungkinkan dia kerjakan, kerjakan. Di antara suami tersebut adalah saya dulu. Saya dulu waktu di Madinah, saya bilang sama istri saya
sayang, saya mau makan sebelum duhur. Jadi saya nurut. Saya mau makan sebelum duhur. Orang lain semua makan setelah duhur, saya ingin makan sebelum duhur. Kenapa? Saya ingin makan sebelum duhur, kemudian saya pergi sholat berjamaah, saya balik, perut sudah agak longgar, saya baca-baca, kemudian saya tidur. Saya enggak ingin habis duhur, kemudian makan, habis makan langsung tidur. Sudah, masing-masing punya hobi. Istri saya suka warna ungu. Ya sudah, biar rumah itu warna ungu, enggak ada urusan. Saya mau warna ungu, mau warna hijau, mau coklat, enggak ada urusan. Ngapain juga laki-laki ente? Jangan urusan ente laki-laki urusan warna buat apa? Kemudian debat dengan istri masalah warna-warna di rumah, ngapain ente? Ente laki-laki bencong. Kalau ente bencong debat istri ente. Ente laki-laki sudah istrimu warna ini selama masih boleh, enggak ada masalah. Enggak usah ente berdebatkan. Sama kalau jadi seorang berusaha mengenal apa kesukaan pasangannya, apa yang tidak disukai oleh pasangannya, itu di antara langkah meraih kebahagiaan. Nah, tanya sama suami, kalau saya sedang haid kamu sukanya apa? Tanya. Sukanya diginiin, lakukan aja ya. Lakukan saja sebab itu halal, dapat pahala. Niatkan karena Allah dapat pahala. Afwan Ustaz, tolong bagi-bagi tips untuk kuliah S2 di Saudi pakai beasiswa. Berhubung finansial ana tidak mencukupi. Ana ingin ambil jurusan tafsir Quran jika Allah mengizinkan. Apakah otak pas-pasan seperti ana bisa bertahan di jurusan tersebut? Mohon doanya Ustaz. Saya ini masalah prosedural aja, masalah prosedur untuk bisa S2 di Madinah. Setahu saya sampai sekarang ini, terakhir saya waktu masih kuliah, yang bisa masuk ke S2 adalah lulusan Saudi sendiri untuk sekolah Madinah. Kalau untuk Riyadh di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, maka sebagian orang dari Libya S1-nya S2 di Riyadh. Seperti Dr. Erwandi, S1-nya di Libya, S2-nya di Riyadh. Tetapi kalau untuk di Universitas Islam Madinah, maka yang bisa masuk S2 cuma hanya orang-orang lulusan Saudi. Itu zaman saya. Sekarang saya tidak tahu apakah ada perubahan, apakah mereka buka beasiswa untuk dari luar, saya tidak tahu. Tapi ada universitas seperti Universitas Malik Saud di Riyadh, itu juga menerima orang dari Indonesia, tapi kebanyakannya jurusan duniawi, jurusan kimia, jurusan fisika. Tapi kalau untuk Madinah, setahu saya seperti itu. Tapi apakah ada perubahan? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya ini sudah mengaji, tapi saya juga masih sering bermaksiat tatkala sendiri. Dan setelah maksiat saya menyesal, tapi berulang terus. Apakah tabiat saya berulang ini diterima oleh taubat saya berulang ini diterima oleh Allah? Balik. Apakah ada ibrah dari salafus saleh atau sahabat dari kisah ini? Seorang yang terjebak dalam kemaksiatan tatkala bersendirian, biasanya sudah kecanduan. Maksiat itu ada candunya. Seperti rokok ada candunya, khamar ada candunya, ya, judi ada candunya, karena ada kecanduan seorang. Sama melihat hal-hal yang haram, melihat film porno juga ada candunya, ya. Kalau sendirian dia lihat, maka dia harus lawan candu tersebut. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia menikah segera menikah, kalau dia belum menikah segera apa? Menikah. Kalau dia sudah menikah maka dia berdoa, Allahumma qfini bihalalikan haramik, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram. Dia latih dirinya untuk tidak melihat hal tersebut selama berbulan-bulan sampai candunya hilang. Kalau candunya sudah hilang, maka jangan sekali-sekali lagi dia untuk melihat hal tersebut. Karena yang jadi masalah sekarang otak dia sudah terformat. Setiap dia melihat itu terformat sehingga dia ingin lagi dan dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Orang suka melihat tersebut kebahagiaannya hilang. Antum lihat orang-orang barat, apakah mereka baik? Mereka enggak bahagia. Mereka berfantasi dalam dunia seks dan mereka tidak pernah bahagia. Sehingga akhirnya mereka melakukan seks-seks yang liar dengan memukul, dengan macam-macam, dengan seks bebas, dengan menyiksa, dengan homoseksual, kadang dengan hewan dan macam-macam dan tidak dapat kebahagiaan. Allah cabut kebahagiaan. Jadi kalau orang menundukkan pandangan, Allah kasih dia kebahagiaan. Dia akan merasa lezat dengan istrinya. Kenapa dia selalu menundukkan pandangan? Jadi sama seperti orang yang suka berzina, apakah dia bahagia? Tidak pernah bahagia. Dia akan mencari pasangan lain, mencari pasangan. Dia tidak akan ada kebahagiaan. Maka seorang yang terjebak dalam hal ini, maka hendaknya dia bertobat, jangan pernah berhenti dari tobatnya. Kapan dia kembali segera bertobat, mudah-mudahan Allah terima tobatnya dan dia terus bertekad untuk meninggalkan. Dan dia harus lawan candu tersebut, menangis kepada Allah, minta agar bisa menahan dirinya. Kalau dia sampai 2 bulan, 3 bulan bisa menahan dirinya, insya Allah candunya hilang. Kalau sudah candunya hilang, maka dia start awal, jangan sekali-sekali lihat lagi. Jangan sekali-sekali lihat lagi. Karena orang seperti ini, kalau dia belum menikah, nanti dia menikah dia bersengsara.
Dia tidak akan merasakan kepuasan dengan istrinya. Istri kita secantik apapun, kalau kita masih lihat, masih ada lebih cantik dari istri kita. Ya. Secantik apapun istri kita, apalagi istri kita pas-pasan. Tapi kalau kita enggak tundukkan pandangan, kita hanya menyiksa diri kita. Ya, kalau kita masih jomblo kemudian seperti ini yang bertanya jomblo, segera apa? Segera menikah. Ya. Ustaz, Ramadan kemarin Lailatul Qadar jatuh pada hari keberapa? Allah alam, saya enggak tahu. Ya. Tapi banyak orang mengatakan pada malam 27 pada hari kemarin. Banyak orang mengatakan demikian. Karena pada hari ke-27 paginya tidak terlalu agak sejuk. Biasanya agak panas, tahu-tahu hari ke-27 itu agak apa? Sejuk ya. Apakah hari ke-27 itu masa lalu? Allah alam, yang penting antum selama 10 hari terakhir beristihad bersungguh-sungguh terutama malam ganjil, insyaallah antum dapat Lailatul Qadar. Kapannya pastinya saya tidak tahu. Apa enaknya dan konsekuensi menjadi ustaz? Antum nikmati nasib antum ya. Antum menjadi apa? Nikmati. Jadi ustaz itu masing-masing ada kelezatannya, ada kesusahannya. Masing-masing ada ujiannya. Di antara kebahagiaan yang Allah berikan pada ustaz, dia sibuk dengan agama, dia baca buku agama, dia ceramah, ada kebahagiaan dia rasakan. Dia melihat orang dapat hidayah, dia juga ada kebahagiaan. Dia sibuk dengan urusan akhirat. Di antara ujiannya, mungkin dia riya, mungkin dia sombong, mungkin dia sok. Ada sebagian yang begitu, sok pintar padahal bahlul ya. Kemudian berani jawab padahal enggak punya ilmu. Sok menunjukkan gini padahal salah semua. Itu ujian tersendiri. Ujian tersendiri. Kemudian dia dituntut harus mengamalkan apa yang dia ucapkan. Bukankah di dalam hadis disebutkan ada seorang masuk neraka jahanam sehingga ususnya terlepas kemudian berputar sampai orang-orang datang, isyama alai ahlun nar, penduduk neraka datang kepada dia, wah ya fulan, bukankah kau dulu yang melarang kami, bukankah kau dulu yang menyuruh kami untuk berbuat baik? Kata dia, benar, saya dulu melarang kalian tapi saya langgar, saya dulu suruh tapi saya tinggalkan. Disiksa di neraka jahanam ya. Masing-masing punya tanggung jawab. Ya antum untuk masuk surga tidak harus jadi ustaz. Tidak harus jadi ustaz. Antum menjadi pedagang yang baik masuk surga. Jadi suami yang baik masuk surga. Yang penting jujur, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa berdakwah, mungkin bukan dengan ilmu, dengan dana. Antum bantu dana, bantu pengajian. Antum misalnya kalau iktikaf, antum sediakan sarana untuk orang bisa beribadah selama iktikaf. Banyak alhamdulillah. Pintu amal soleh banyak. Ada orang dibukakan amal solehnya. Jadi kata para ulama, amal soleh itu seperti rizki. Rizki dibagi-bagi. Ada yang jadi pedagang, ada jadi PNS, ada jadi petani, ada jadi dokter. Amal soleh juga demikian. Ada orang jadi ustaz, ada yang dibuka pintu sedekah. Ada kawan mungkin bukan ustaz, tapi kalau ngeluarin uang miliaran mudah bagi dia. Miliar, pahalanya kayak apa? Ustaznya belum tentu dermawan, ustaznya mungkin pelit. Macam-macam orang. Ada orang dibukakan pintu puasa, dia puasa sunnah, masya Allah. Ada orang dibukakan pintu solat malam. Ya, masing-masing orang. Antum apa yang Allah bukakan pintu bagi antum, antum jaga pintu tersebut. Kalau ternyata Allah bukakan pintu sedekah bagi antum, jaga pintu sedekah tersebut, terus sedekah. Jangan berhenti. Ya, ada orang dibawakan jadi panitia pengajian. Jadi Allah juga dapat pahala. Jadi amal soleh seperti rizki Allah bagi-bagi. Ustaz, Ramadan kemarin saya tidak berpuasa sebab sedang hamil 7 bulan. Di awal kehamilan ini sempat ada flek dan dianjurkan beristirahat total. Dan di kehamilan sebelumnya sempat keguguran. Apakah keputusan saya sudah tepat? Ya, sudah tepat. Bagaimana cara menggantinya? Bagi orang yang hamil dan menyusui, maka kalau dia bisa ganti dengan mengqadha puasa di hari yang lain, itu yang terbaik agar dia keluar dari perselisihan. Tapi kalau dia merasa berat, maka bayar fidyah sudah cukup. Ini masalah khilaf, tapi bayar fidyah sudah cukup. Apakah boleh puasa sunnah Syawal putus-putus 3 hari, kemudian setelah itu 1 hari, kemudian libur lagi 3? Boleh, enggak ada masalah. Yang penting 6 hari. Apakah menceritakan, memberitahukan amal soleh yang kita lakukan kepada anak-anak dengan tujuan memberikan pendidikan mengurangi pahala kita? Mudah-mudahan tidak. Karena kita kepada anak-anak insya Allah kita bukan riya. Kalau riya itu sama kawan biasanya kita riya. Kalau anak-anak kita kasih motivasi. Kalau antum sama anak-anak riya, kebangetan antum. Sama anak riya apalagi sama kawan ya. Insyaallah.
Saya pendosa Ustaz, bahkan melakukan dosa besar. Apa yang harus saya lakukan? Perbaiki diri, kembali bertobat kepada Allah. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun. Ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ya, sabarkanlah dirimu untuk bersahabat dengan orang-orang yang saleh, ya. Sabar, ya. Sering ikut pengajian, cari teman komunitas yang baru, tinggalkan komunitas lama, ya. Di Bali tentu ada komunitas baik, ada komunitas buruk. Di mana-mana demikian. Kalau kita ingin bertobat tapi masih bertahan dalam komunitas buruk, kita akan terkontaminasi lagi, akan kotor lagi. Maka cari komunitas baru, sabar dengan mereka. Mungkin obrolannya sudah berbeda, biasanya obrolan dunia, obrolannya sudah lain. Ya, sabar dengan mereka. Wasbir nafsaka, kata Allah, sabarkanlah dirimu bersama orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah setelah sholat tarawih ada sholat tahajud? Ya boleh, enggak ada masalah. Ini saya sudah bahas di panjang lebar. Intinya tidak ada masalah jika seorang sholat tarawih, kalau dia istirahat dulu kemudian dia lanjutkan di tengah malam, itu yang terbaik. Tapi kalau dia awal malam sudah sholat tarawih sampai witir selesai, kalau dia ingin sholat malam lagi maka jangan witir lagi. Jangan witir lagi. Dan ini yang dilakukan oleh Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu. Tatkala dia datang ke anaknya, kemudian dia jadi imam di kampung anaknya, salat tarawih sampai witir selesai, kemudian hadara ila qaumi, kemudian dia pulang ke kampungnya, ternyata penduduk kampungnya tunggu dia jadi imam lagi, jadi imam ronde kedua. Tatkala tiba salat witir, qaddama rajulan, dia suruh orang lain untuk jadi imam. Mereka bertanya, kenapa anda tidak jadi imam witir? Kata dia, sami'tu Rasulullah SAW yaqul la witrani fi lailah. Aku mendengar Nabi berkata tidak ada dua witir dalam satu malam. Intinya dia salat tarawih dua ronde. Ronde pertama dengan witir, ronde kedua tanpa witir. Tapi kalau yang dipraktikkan seperti di Al-Haramain, Mekah dan Madinah, ronde pertama 20 rakaat tanpa witir, ronde kedua 13 rakaat, itu yang bagus. Ini istirahat, lanjut lagi. Karena para salaf dulu mereka sholat sampai banyak. Di zaman Imam Syafi'i di Madinah, di Mekah sholatnya 23 rakaat. Di Madinah 39 rakaat. Kenapa lebih banyak di Madinah? Karena penduduk Madinah cemburu sama penduduk kota Mekah. Penduduk kota Mekah mereka sholat tarawih. Tarawih itu kan jamak dari tirwahah. Tirwahah itu artinya istirahat. Mereka setiap 4 rakaat mereka istirahat. 4 rakaat mereka istirahat. 4 rakaat mereka istirahat. Nah, penduduk Mekah kalau mereka 4 rakaat istirahat, mereka tawaf. Setelah itu mereka sholat lagi 4 rakaat. Setelah itu mereka tawaf lagi. Setiap istirahat mereka tawaf. Maka penduduk Madinah tidak mau kalah. Karena mereka tidak bisa tawaf, mereka perbanyak rakaat. Sehingga mereka sholat 39 rakaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, kalau orang udah riya, gugurkan pahala. Kalau dia bertobat, apakah pahalanya kembali? Enak sekali sudah riya, tobat. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan orang yang beramal saleh riya, kalau dia bertobat pahalanya tidak kembali, cuma dosanya diampuni. Ini pendapat Ibnul Qayyim. Jadi orang tatkala riya itu kan dia dosa, bukan dapat pahala. Dia bukan cuma 0, dia minus. Orang berhaji karena riya bukan 0, tapi minus, dapat dosa. Kalau dia bertobat, maka tidak kembali pahala haji, tapi dosanya diampuni. Ini Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Pendapat ulama yang lain, ini lebih ringan. Kalau seorang riya tatkala beramal soleh, berarti amal dia tercampur dengan kesyirikan. Kesyirikan inilah yang menyebabkan amal dia tidak diterima. Tatkala kesyirikannya dihilangkan, amalnya diterima. Harusnya terangkat ke atas, tertahan dengan syirik. Makanya Allah berfirman tentang orang-orang kafir, kata Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Tidaklah tertahan mencegah mereka diterima sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah tidak kufur, amal soleh mereka terangkat. Makanya orang-orang kafir yang mereka waktu masih kafir mereka berbakti sama orang tua, membantu tetangga, bersedekah. Kalau mereka masuk Islam itu jadi amal soleh seluruhnya. Waktu Hakim bin Hizam datang kepada Nabi. Hakim bin Hizam, ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha, dia waktu zaman jahiliyah suka berbuat kebaikan. Dia sering memerdekakan budak, sering bersedekah, menyembelih unta untuk dibagikan kepada fakir miskin. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kebaikan-kebaikan saya di zaman jahiliyah?"
Maka Nabi berkata, aslamta ala ma aslafta min khair ya hakim. Kau masuk Islam dengan kebaikan-kebaikanmu yang dulu di zaman jahiliyah. Kenapa sebenarnya kebaikan dia dulu di zaman jahiliyah diterima, cuma tertahan dengan apa? Kesyirikan. Tatkala penahan tersebut dihilangkan, jadi diterima. Nah, kalau orang kafir saja yang syirik akbar beramal soleh, kalau dia bertobat pahalanya diterima, apalagi orang yang cuma riya. Ini pendapat sebagian ulama, ini pendapat sisinya kuat, menyelisih Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Jadi menurut pendapat ulama, kalau orang waktu riya, dia sebenarnya amal soleh diterima, cuma ada riya yang menghalangi. Kalau riyanya dia hilangkan, maka kembali lagi insyaallah taala. Tapi saya khawatir yang benar pendapatnya Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya udah, intinya jangan spekulasi lah. Sudah, kalau jangan coba-coba riya, enggak tahu diterima atau tidak. Yang jelas kalau kita sudah pernah riya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu aja. Satu. Silakan. Banyak apa? Relawan. Oh iya ya. Kemudian kan dalam pelaksanaan aktivitasnya, ini kan penggalangan dana. Nah, kemudian penggalangan dana ini kan disalurkan, apakah itu bencana alam dan lainnya yang sakit di rumah sakit dan sebagainya. Nah, untuk memberikan bantuan kepada donatur, kenapa saya propose? Karena kita tidak banyak relawan itu tidak membuat laporan resmi gitu. Nah, bagaimana caranya agar tidak masuk dalam ujung aulia dari pada saat kita relawan tersebut mengekspos laporannya itu untuk betul-betul nama tipsnya. Pertama, relawan tersebut harus tahu bahwasanya apa yang dilakukan adalah amal soleh, dan itu bukan duit dia hanya sebagai apa? Penyalur. Itu amanah, sehingga demikian dia mengurangi pintu untuk riya. Ini saya hanya sekedar apa? Penyalur. Ini uangnya umat, bukan uang saya. Kalau dia sampaikan kepada orang pun yang mengatakan bukan dari kami hanyalah apa? Penyelenggara. Ya. Karena sebagian orang dia dapat duit seakan-akan dari dia. Kalau dia kasih orang nih, dari siapa? Dari Allah, jangan tanya. Bilang aja dari orang. Kasih tahu ini bukan dari saya cuma sekedar apa? Yang menyalurkan. Dengan begitu dia tutup pintu riya, sehingga orang tahu bukan dari dia. Yang kedua, kalau dia kasih laporan, kalau sebisa mungkin dia tidak tampil atau dari belakang shootingnya atau diburumkan wajahnya, itu lebih baik daripada kemudian wajahnya kelihatan, akhirnya khawatir pintu riya masuk ke dalam hatinya, kemudian macam-macam lah fitnah-fitnah yang lain ya. Tapi kalau ternyata memang harus tampak dia untuk sebagai laporan, ya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau sebisa mungkin, kalau tidak harus dia tampil, itu lebih baik. Kalau enggak shooting dari belakang atau bagaimana, atau waktu di foto diburumkan wajahnya, kan bisa aja itu semua untuk menutup celah-celah apa? Riya. Karena percuma kalau kita sudah capek berjuang ke sana sini, ternyata kita riya, hilang semuanya, rugi. Ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan.